Aduh, lagi butuh duit banget nih. Kayaknya temen gue ngutang deh sama gue dah. Tagih ah. Halo? Tom, apa kabar lu? Tolong bayarin utang lu yang dulu dong. Ini udah hampir sebulan nih utang lu. Wah, belum ada nih bro gua. Nggak ada uang gimananya? Kemarin di IG lu gue liat lu ngepost iPhone 12 tuh. Terus lu duit dari mana? Enggak, itu mah giveaway doang. Dari acara itu loh, Kus-Kus. Ya, belum ada bro. Sorry ya. Ntar bulan depan deh, bulan depan. Oke, ya bulan depan gue bayar ya, sorry ya. Wah, ditutup sama dia. Wah, ini gue kirimin pocong beneran lu ya. Nah, minjem siapa lagi ya? Minjem sini ya. Ntar, foto dulu muka memelas. Welcome back to our channel. CMYST. Kali ini ceritanya tidak kalah seram daripada yang sebelumnya. Cerita apa itu? Pocong. Siapa sih yang nggak tahu pocong kan? Siapa yang sih yang pernah diganggu oleh pocong? Guys, Apa itu? lampu redup sendiri guys. Jadi guys, cerita kali ini datang dari keluarga di Surabaya. Kejadian ini terjadi di tahun 2013 guys. Sekitar 8 tahun yang lalu. Oh iya. Di sebuah rumah yang berlokasi di Rungkut, yang di Surabaya pasti tahu lah lokasi ini ya. Rumah tersebut dihuni oleh keluarga yang banyaknya itu sekitar 4 keluarga guys. 4 warga. 4 keluarga guys. Kisah tersebut dibagikan oleh salah satu akun Twitter, Nightlight Sub, di salah satu threadnya yang lumayan panjang. Si Nightlight Sub ini, dia mengaku kalau dia mengalami hal-hal aneh dan menakutkan itu guys pada waktu dia duduk di bangku TK. Ia masih ingat kejadiannya pada waktu itu adalah di malam Jumat Legi. Dia ingat banget pada waktu malam dia kelaparan, dia turun tuh dari rumah itu. Dari lantai 2 maksudnya. Turun dari lantai 2, dia langsung menuju ke kulkas. Nah, pada saat dia buka kulkas, buka kulkas, terus tiba-tiba guys di ruang tamu itu, gorden ruang tamu itu kebuka sendiri. Kret gitu guys. Terus dia kan kayak nolak gitu dong, apa sih itu gitu. Nah, tiba-tiba yang lebih aneh lagi, ada bau busuk yang datang di rumah itu. Nah, meski usianya masih anak-anak, dia ini cukup berani. Jadi karena rasa penasaran, dia buka lagi itu tirai gordennya. Dan ketika dia buka, tiba-tiba muncul sesosok pocong guys. Mukanya hitam dan kosong. Tidak ada mata, hidung, dan mulut. Kemudian bocah ini lari dari pocong itu guys. Terbirit-birit, bener-bener kayak dia nggak mau ngeliat belakang sama sekali. Dan dia mau berteriak pun nggak bisa gara-gara saking paniknya tuh. Kayak mulutnya tuh kayak di zip gitu. Dia berlari ke arah ruangan neneknya. Which is neneknya itu udah mengalami stroke. Nggak bisa ngelihat dengan benar guys. Jadi penglihatannya tuh kayak buram gitu. Sampai di dalam ruangan neneknya, ternyata di situ bukannya lebih aman, tapi lebih mengerikan guys. Di dalam itu lebih jelas lagi penampakan pocongnya. Pocongnya berbadan besar dengan tengkorak tanpa bola mata. Dan dia mengeluarkan suara-suara mengeram yang aneh yang bikin makin mengerikan lagi. Mengeram tuh kayak gimana Tom ya? Kayak gitu ya. Ya. Waduh. Gila. Gimana guys? Udah merinding belum guys? Di dinding guys. Jadi anak ini bilang guys di Twitternya, dia tuh nggak pernah nangis melihat hal-hal yang begini. Which is emang nggak pernah ngeliat sih. Dia nangis pada saat pocong itu mengeluarkan suaranya. Itu membuat dia sangat ketakutan. Dan otomatis berteriak guys. Dia berteriak membangunkan si nenek itu di kamarnya. Dan otomatis seisi rumah kebangun semua, termasuk maminya. Setelah semua orang pada mulai berkumpul, sosok pocong itu perlahan menghilang guys. Tinggal sisa seperti kepulan asap gitu yang pelan-pelan menghilang. Ia pun menceritakan hal tersebut kepada seluruh anggota keluarganya. Dan akhirnya ia dibawa ke kamar sang ibu. Nah kemudian mereka kan berkumpul tuh semua tuh di suatu ruangan. Anak itu cerita kalau pocong itu ada di situ gitu. Di horden dia bilang. Di hordennya. Nah mereka semua ngecek tuh di ruang tamu. Mereka semua ke horden itu dan membukanya nggak ada guys. Tapi pada saat mereka melihat di jendela cermin itu,
pocongnya masih ada guys. Gila. Semuanya terkejut. Wah, histeris gitu, kecuali maminya. Maminya kayak nggak ketakutan, lempeng aja gitu. Nah, maminya itu pun langsung berlari ke lantai atas untuk mengambil sebuah pusaka. Pusaka itu berupa sepasang golok yang masing-masing ujungnya itu ada kain hitam dan kain putih. Setelah ibunya turun, ibunya membantu nenek untuk dibawa ke atas karena neneknya sudah tidak bisa berdiri sendiri guys. Nah, dia mengamankan orang-orang yang dibawa semua ke atas agar di bawah sudah tidak ada orang sama sekali. Nah, kemudian suara-suara gaduh tuh mulai bermunculan seperti suara kaca-kaca yang jatuh ke lantai dan pecah gitu guys. Disusul dengan umpatan-umpatan dari sang ibu, umpatan khas Surabaya gitu, nggak tahu deh apa. Kemudian sang ibu memberikan instruksi kepada anaknya untuk melepaskan gorden-gorden yang ada di rumah itu. Dan sang ibu, dia memecahkan cermin-cermin di ruangan itu dengan menggunakan goloknya guys. Pakai pusaka yang tadi ya. Pakai pusaka yang tadi. Kemudian sang ibu juga menyebarkan garam di setiap sudut rumahnya. Pocongnya ada yang ngawang di atas televisi, ada juga yang ngawang di depan pintu kamar om dan tantenya. Kemudian si ibu langsung buru-buru nyebar garam dan mereka pun menghilang. Dirasa sudah aman, mereka pun cepat-cepat turun. Malam itu benar-benar sangat ekstrim guys. Sampai-sampai mereka itu ketakutan sampai di dini hari, benar-benar subuh lah ketakutan dia. Tapi teror pocong itu belum berhenti. Saat ibu dan anaknya mengambilkan air untuk orang-orang yang sudah diselamatkan ke suatu ruangan di rumah itu, pocong itu tetap mengikuti dari belakang. Bahkan salah satu pocong itu sempat meludahi punggung sang ibu nih guys. Nah, melihat itu, si ibu yakin bahwa teror dari pocong-pocong ini merupakan kiriman dari seseorang. Pocong-pocong itu marah dengan menyiprati ludahnya ke orang itu guys. Itu menandakan bahwa pocong-pocong itu sedang dikendalikan oleh orang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut untuk menampakkan diri. Nah, dalam kondisi tersebut, semua anggota keluarga pun hanya bisa berdoa sampai tibalah suara azan. Nah, di situ terornya mulai berhenti guys. Sang ibu pun meminta anggota keluarga lain untuk buru-buru ngambil air wudhu. Akhirnya guys, pagi pun tiba. Mereka satu keluarga itu sangat sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing setelah teror itu. Ada yang ke rumah sakit untuk ngecek kondisi, ada yang melapor ke polisi mengenai hal ini, dan ada juga yang melapor ke aparat desa. Dan juga sempat melapor ke dokter untuk memeriksakan kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya mencoba ngecek ke lantai atas nih, ke loteng. Dan bener aja ditemukan 2 bungkus kain kafan berbentuk lonjong. Bentuknya itu lonjong seperti lontong gitu guys. Jadi pas dibuka, ada pretelan tulang dan tanah. Bau dari tulang dan tanah itu seperti layaknya kuburan guys. Dan dia bentuknya kecil gitu ya, kecil lonjong gitu ya. Kecil lonjong. Kayak santet gak sih? Bungkusan tersebut pun kemudian didoakan ramai-ramai oleh orang satu pondok guys. Itu bertujuan untuk tahu siapa pengirimnya. Dan bener aja, kemudian disaksikan oleh warga 2 bungkusan kain kafan itu pun kemudian terbang ke arah sang pengirimnya. Berarti balik tuh ke arah yang nyantet dia gitu ya istilahnya. Iya. Waduh. Ternyata guys, kain kafannya itu terbang ke arah rumah tetangganya sendiri. Tetangganya itu adalah seorang tukang jahit yang tajir guys. Bisa dibilang mereka tuh kayak nggak pernah ada selek sama sekali. Iya, nggak berselisih lah. Nggak berselisih dengan keluarga yang disantet ini ya. Baik-baik aja gitu. Polisi pun kemudian mencoba memanggil si pemilik rumah ini. Ketika nggak ada jawaban, akhirnya polisi pun memaksa masuk tuh. Waktu pintu rumah dibuka secara paksa, dan dilihat ke dalam, ternyata guys ada pecahan-pecahan kaca, boneka, dan alat-alat yang kelihatannya identik digunakan untuk santet guys. Oh bener kan santet ya? Iya, ternyata bener santet loh. Wah sakit jiwa guys. Tapi guys di hari berikutnya polisi berhasil membekuk dukun santet itu guys. Kenapa? Karena ada salah satu orang kos yang membantu untuk mempertemukan dukun santet ini dengan polisi. Bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos untuk membayar listrik guys. Si pemilik kos-kosan itu alias dukun itu pun akhirnya ditangkap. Tapi sampai sekarang belum ada klarifikasi yang jelas nih dari pihak mereka. Kenapa si dukun itu sampai menyantet tetangganya? Padahal hubungan mereka sebelumnya baik-baik aja. Itu masih menjadi misteri. Wah gila, bagi punya tetangga yang kayak gitu berbahaya banget ya. Iya. Maksudnya nggak alasan apa, padahal hubungannya baik-baik saja gitu. Apa alasannya dia untuk menyantet lu gitu? Apakah karena iri hati? Apakah motifnya sebenarnya gitu? Motifnya tuh masih nggak jelas guys. Intinya ya kita sebisa mungkin nggak peduli apapun motifnya, berbuat baik aja lah sama tetangga.
Dan pokoknya jangan jahat gitu aja. Ya jadilah manusia yang baik di 2021 guys, sampai ke 2020 lainnya guys. Sampai tahun 3000 juga kalau umur lu sampai 1000 tahun. Iya. Tetap aja. Pokoknya yang penting jangan buat jahat. Even orang yang nggak ada motifnya kayak gini aja bisa buat jahat ya. Nggak habis pikir, puff gitu. Oke, segitu dulu aja video kita kali ini. Gimana guys, menurut kalian? Serem nggak? Menurut gua sih serem sih harusnya sih, karena ini ada dari kisah nyata. Iya, Mbak. Dan gila, teror pocong baru kali ini sih gue denger sampai sebegitunya ya. Dan jelas-jelasan nampak loh. Iya, kelihatan. Gimana guys, kalau misalkan kalian ada di posisi itu, kira-kira kalian bakal ngapain? Apakah kalian akan melawan? Apakah kalian akan mengirim santet berikutnya gitu? Malah kalian yang jadi dukun juga. Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Dukun banyak lah ya di Indonesia ya. Jadi bisa freelance mereka. Yang bisa. Tergantung siap nggak ngasih tumbal. Oke guys, sampai situ dulu video kita. Mudah-mudahan kalian suka ya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini karena support kalian adalah semangat buat kita. Wush, Adish. Itu adalah orang baik 2021 guys. Ya intinya ya bantu aja kita supaya kita lebih semangat untuk bikin konten-konten kayak gini lagi. Benar-benar. Gitu aja video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.